Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u minni ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka keberkatan yang bersumber dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di tengah kesibukan kita pada siang hari ini kita telah dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan hadiah kepada Allah, yaitu mendirikan sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan buat arwah junjungan kita, penghulu sekalian alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seluruh ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, tujuannya adalah agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini jelas kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Begitu juga di dalam ayat 183. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat takwa akar katanya adalah wiqayah, yang artinya adalah terpelihara. Orang yang bertakwa kepada Allah terpelihara dirinya untuk selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala.
takwa itu mempunyai beberapa dimensi yang mengindikasikan bahwa seseorang itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dimensi yang pertama adalah bahwa orang yang bertakwa dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala mampu sebagai kontrol, sebagai pencegah bagi dirinya untuk menghindari hal-hal yang mungkar. Kalau kita membaca sejarah, ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua, beliau selalu melakukan belusukan, kalau istilah sekarang. Setiap waktu, setiap saat beliau selalu melakukan belusukan. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang pengembala yang mengembalakan begitu banyak domba-domba. Lalu Umar mendekat pada pengembala itu, seraya mengatakan kepada pengembala, "Wahai pengembala, berikanlah beberapa ekor gembala yang engkau gembalakan ini kepadaku, dan akan aku bayar." Pengembala itu menjawab, "Wahai Tuan, domba-domba yang aku gembalakan ini bukanlah aku yang punya. Aku hanya diberi upah untuk pekerjaanku ini." Lalu disampaikan lagi oleh Umar, "Bukankah engkau bisa saja mengatakan kepada tuanmu bahwa sebahagian atau dombamu yang kau berikan kepada saya telah dimakan oleh serigala?" Dijawab lagi oleh pengembala, "Wahai Tuan, ya bisa saja yang punya domba-domba ini bisa saya tipu. Tetapi bagaimana dengan Allah yang di atas sana? Allah akan melihat, Allah akan memantau apapun yang aku lakukan." Mendengar jawaban pengembala itu, Umar tersenyum dan berlalu dari pengembala itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah seorang pengembala. Mungkin bagi kita status sosialnya begitu rendah, tetapi imannya begitu kuat, sehingga dengan keimanan dan ketakwaannya itu mampu mencegah dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah bahwa setiap orang yang beriman dan bertakwa, yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik yang dihadirkan oleh Allah untuk manusia, karena kamu mengajak kepada kebajikan dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau mengajak kepada kebajikan, mungkin bagi kita tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat. Tetapi mencegah orang lain dari perbuatan mungkar, ini yang barangkali yang sulit bagi sebahagian kita. Tetapi sungguh pun demikian, kita harus konsisten, harus selalu mengajak orang lain kepada hal-hal yang baik dan berusaha mencegah orang lain daripada perbuatan yang mungkar. Tentu sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab kita masing-masing. Sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab kita masing-masing. Sejak di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang tidak akan memudaratkan terhadap orang yang banyak. Tetapi apabila perbuatan yang mungkar dibiarkan sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat dan tidak ada yang mencegah, dalam arti kita membiarkan saja perbuatan yang mungkar itu berlarut-larut di tengah masyarakat, maka kita tunggulah kehancuran. Kalau ini sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan sosial ini ibaratnya kita berada di dalam kapal yang sama. Ada yang bertempat di lantai atas, ada yang di lantai tengah, ada yang di lantai bawah. Dan untuk mendapatkan minuman, mereka yang tinggal di lantai bawah juga harus menjemputnya ke atas, dalam arti melewati orang-orang yang ada di tingkat yang menengah dan tingkat atas. Ketika mereka berpikir, alangkah baiknya kita lobangi saja kapal ini dan kita tidak perlu ke atas mengganggu ataupun melewati orang yang duduk di lantai menengah dan lantai atas. Ketika itu terjadi, ketika mereka melobangi kapal itu, semua yang ada di dalam kapal itu akan tenggelam. Begitu juga lah kehidupan kita ini kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tidak boleh pesimis, tidak boleh apatis. Kalau kita melihat, kita menyaksikan perbuatan-perbuatan mungkar merajalela di tengah masyarakat, kita harus mencegah sesuai dengan kemampuan kita. Ini dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga adalah melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk menyampaikan kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan amanah, dia juga harus amanah. Dia juga harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan itu kepadanya. Kita juga sebagai orang yang memberikan amanah, kita juga tidak sembarangan menyampaikan amanah kepada seseorang. Ada kriterianya, ada syarat-syaratnya, sehingga kita memberikan amanah itu sesuai dengan orang yang menyandangnya. Karena bagaimanapun, kalau amanah ini tidak mampu lagi disandang, orang yang memberikan tanggung jawab, bukanlah kemakmuran yang akan kita dapatkan, tetapi sebaliknya justru kemunduran. Negara yang aman sentosa,
yang di bawah naungan Allah niscaya tidak akan terwujud. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang kita cita-citakan itu tidak akan terwujud apabila amanah yang kita berikan tidak dijalankan dengan baik, tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu paling tidak yang 3 hal ini hendaklah kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga negara kita yang kita cintai ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafaqni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.